Akhirnya, mereka berdua pun berinisiatif untuk memasukkan jasadnya Afriani ini ke dalam koper. Sebelum lanjut ke videonya, klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika. Nah teman-teman, nggak sedikit ya di antara kita kemungkinan mengimpikan untuk bisa bekerja di luar negeri nih. Yang tentunya harapannya adalah agar bisa memiliki gaji yang lebih besar dari Indonesia. Apalagi banyak banget ya kisah-kisah dari teman-teman yang menjadi TKI yang sudah mendulang sukses. Tapi tidak semuanya juga yang bekerja di luar negeri itu mendulang sukses ya teman-teman. Karena banyak juga nih kisah-kisah para pejuang-pejuang devisa kita yang ternyata pada saat bekerja di luar negeri malah mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Seperti misalnya disiksa sama majikannya atau bahkan hal-hal lain lah yang tidak menyenangkan. Nah, hari ini Indonesia kembali mendapatkan kabar tidak baik karena ada seorang warga di Indonesia yang jasadnya ini ditemukan di dalam sebuah koper di Arab Saudi. Dan teman-teman, inilah dia kisah pilu Afriani, seorang gadis belia yang berakhir di dalam koper di Mekah, Arab Saudi. Afriani adalah seorang gadis yang masih berumur 19 tahun dan dia adalah seorang gadis yang sangat penuh semangat. Dia adalah putri bungsu dari pasangan Bapak Badri usia 65 tahun dan Ibu Umiati usia 60 tahun. Ayahnya, Pak Badri, saat ini sedang sakit stroke sehingga dia tidak bisa lagi untuk bekerja menafkahi keluarganya. Setelah lulus dari SMA, Afriani pun segera mencari pekerjaan, teman-teman, untuk membantu keuangan keluarganya. Dia juga tentunya ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, hari itu Afriani ini bertemu dengan seorang temannya. Temannya ini ternyata bekerja di Arab Saudi ya teman-teman. Bisa dikatakan temannya ini bercerita kepada Afriani bahwa dia mendulang sukses nih. Nah, mendengar hal tersebut, Afriani ini langsung tertarik nih teman-teman, dan dia pun menyampaikan keinginannya kepada orang tuanya untuk bisa bekerja di luar negeri juga. Nah, awalnya ibunya ini sempat melarang Afriani karena Afriani ini masih terlalu muda dan ibunya juga berpikir apa bisa nih berangkat di usianya Afriani ini yang baru 19 tahun. Nah, kemudian singkat cerita Afriani ini akhirnya masuk ke sebuah agensi. Dia menjalani pelatihan selama 3 bulan. Afriani ini ternyata diminta sama agensi untuk bisa segera berangkat nih teman-teman, dan kemudian diberikan uang sejumlah 3 juta rupiah untuk Afriani ini mengurus paspor. Dan pada saat itu KTP-nya Afriani ternyata dirubah sama pihak agensinya sehingga usianya Afriani menjadi 23 tahun. Pada saat itu ibunya pun bercerita ya, ibunya ikut menemani Afriani pada saat mengurus paspornya tersebut. Dan akhirnya pada awal Januari 2020 Afriani pun berangkat ke Arab Saudi nih teman-teman, dan dia sempat memberikan uang 200.000 untuk ibunya. Afriani pun berangkat ke Arab Saudi dengan harapan dan juga impian yang besar agar dia ini bisa mendulang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Namun sekali lagi teman-teman, manusia itu hanya bisa berencana dan juga berusaha, tapi tetap Allah lah yang menentukan. Di hari Senin tanggal 30 November 2020 kemarin, ibunya ini pun mendapat kabar bahwa anaknya ini sudah meninggal dunia di Arab Saudi. Diinfokan juga bahwa Afriani ini sudah dimakamkan di sana. Tapi ibunya ini merasa tidak percaya karena itu kayak mendadak gitu ya informasinya. Ini sempat bermimpi nih di hari sebelum dikabarkan itu pada tanggal 26 November 2020. Afriani ini menemuinya di dalam mimpi dan kemudian Afriani ini mengatakan tidak bisa pulang karena dia masih mau di sana, dia bilang gitu. Afriani mengatakan begini di dalam mimpi ibunya, "Emak, saya nggak mau pulang, saya masih mau di sini ya." Dan Afriani juga bertanya di dalam mimpinya, "Kok emak kurusan nih, emak sehat aja kan?" Dan pada saat itu ibunya ini pun terbangun dan langsung beristighfar. Nah teman-teman, diketahui Afriani ini ditemukan sudah tidak bernyawa di Mekah, Arab Saudi, dan jasadnya itu dimasukkan di dalam koper. Kopernya ini ditaruh di pinggir jalan, tepatnya di dekat Jalan Lingkar Keempat di akhir pekan lalu. Nah, ini pertama kali ditemukan oleh seseorang yang sedang berjalan-jalan. Kemudian dia melihat koper yang begitu besar. Kopernya ini ditemukan tertinggal di pinggir jalan raya, dan kemudian setelah dicek ternyata isinya adalah jasadnya Afriani. Kok bisa jasadnya Afriani ini berada dalam sebuah koper? Apakah dia menjadi korban pembunuhan?
Jadi awalnya Afriani ini dikabarkan dia kabur dari rumah majikannya nih teman-teman. Tapi di sini tidak ada informasi apa yang terjadi sebenarnya di rumah majikannya. Apakah dia mendapatkan hal-hal yang tidak baik atau bagaimana, itu tidak dikisahkan. Tapi pada intinya Afriani ini pergi dari rumah majikannya, kemudian dia pun tinggal bersama dua orang temannya, yaitu YM dan H. Keduanya ini merupakan warga Serang dan Lebak, Banten. Nah ternyata selama 3 bulan dia bersama kedua temannya ini, Afriani ini mengalami sakit. Pada akhirnya Afriani pun meninggal dunia. Karena kedua orang temannya ini bingung bagaimana mengurus jasadnya Afriani ini. Ternyata mereka ini adalah TKI jalur ilegal, hingga mereka ini takut untuk melapor ke kepolisian. Dan mereka pun belum pernah sama sekali punya pengalaman untuk mengurus jenazah di Mekah. Akhirnya mereka berdua pun berinisiatif untuk memasukkan jasadnya Afriani ini ke dalam koper dengan sengaja meninggalkan koper tersebut di pinggir jalan dengan harapan koper tersebut ditemukan oleh orang lain, dan kemudian orang lain tersebut bisa membantu untuk mengurus pemakaman jenazah Afriani tersebut, ya, atau mungkin bahkan bisa dipulangkan ke Indonesia. Dan dari pihak kepolisian pun akhirnya mengotopsi jasadnya Afriani ini. Hasil visum dari jasadnya Afriani ini memang benar-benar tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan ya teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh kedua temannya tadi, YM dan H ini, adalah benar adanya. Dari Kementerian Luar Negeri sebenarnya siap ya untuk memulangkan jenazahnya Afriani ini ke Indonesia. Namun dari pihak keluarga meminta untuk jasadnya Afriani ini dimakamkan di Mekah saja. Teman-teman, sampai di sini dulu kisah pilu tentang Afriani, seorang TKW yang berakhir di dalam sebuah koper. Semoga kisah ini memberikan manfaat untuk teman-teman dan selalu berhati-hati. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.